Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagai koreksian bahwa ini pertemuan adalah pertemuan yang ke-23. Karena pertemuan yang terakhir kita pada tanggal 15 Desember 2021. Setelah itu ada libur beberapa kali pertemuan, dan bahkan pertemuan 2 pekan sebelum ini ternyata ada pengulangan dari saya, kekeliruan. Saya kira bab yang itu belum kita pelajari, ternyata sudah selesai malahan. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-23. Bab yang baru, yaitu babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, di halaman ke-130. Mungkin bisa ditampilkan nanti oleh pihak Roja. Taib. Kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang baru, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab ini maksudnya adalah menyebutkan tentang makna dari syahadat la ilaha illallah dan juga makna dari tauhid
dan bahwasanya syahadat la ilaha illallah dan tauhid adalah maknanya sama. Makna syahadat la ilaha illallah dan tauhid maknanya sama. Jadi pada bab ini ada yang mengatakan ini bab yang ke-6, ada yang mengatakan ini bab yang ke-5. Pada bab ini disebutkan bayanu haqiqati tauhid, yaitu penjelasan hakikat tauhid, bi tafsirihi wa idahu makna la ilaha illallah, dan juga penjelasan makna la ilaha illallah. Ini maksud daripada bab yang kita baca pada kesempatan kali ini. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, qultu wa hadza min atfid dal 'alal madlul. Yang artinya ini adalah penggandengan, penunjuk di atas apa yang ditunjukkan. Penunjuk atas apa yang ditunjukkan. Artinya tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini sebenarnya sama. Antara tauhid sinonim dengan syahadat la ilaha illallah. Makna tauhid sama dengan makna syahadat la ilaha illallah. Jadi dia adalah penggandengan yang ditunjuk dengan apa yang ditunjuki. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa in qila qad taqaddama fi awwalil kitabi minal ayat ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu minat tauhid ka qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa sabiquha wa lahiquha wa kadzalika ma dzakarahu fil abwabi ba'daha fama faidatu hadhihi tarjamah. Jika ada yang bertanya, bukankah telah terdahulu di awal kitab tauhid ini penyebutan ayat-ayat yang menjelaskan makna dari la ilaha illallah dan apa saja yang terkandung dari tauhid, seperti surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, yang artinya, dan Tuhanmu telah menentukan bahwa atau menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat-ayat yang setelahnya dan yang akan datang. Artinya, kalau seandainya tafsiran dari tauhid itu sudah dijelaskan, maka apa faidah penyebutan bab ini secara tersendiri? Apa faidah penyebutan bab ini secara tersendiri? Maka dijawab oleh beliau, ahibati fillah afinillahu ayyakum, beliau mengatakan, qila hadhihi al-ayat al-madhkurat fi hadzal babi fiha mazidu bayanin bi khususiha li ma'na kalimatil ikhlas wa ma dallat alaih. Ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini, di dalamnya terdapat tambahan penjelasan tentang kekhususannya untuk makna kalimat ikhlas dan apa yang menunjukkannya, min tauhidil ibadah, yaitu berupa tauhid ibadah. Artinya gini, bab ini kenapa disebutkan secara tersendiri padahal bab-bab sebelumnya sudah menjelaskan tentang makna tauhid, sudah menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah. Maka jawabannya adalah karena bab ini terdapat tambahan penjelasan untuk makna tauhid, terutama yang berkaitan dengan tauhid ibadah, yaitu menjadikan ibadah
meniatkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini dibuat secara tersendiri disebabkan karena terdapat penjelasan tambahan tentang tauhid, terutama menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wa fiha al-hujjatu ala man ta'allaqa ala al-anbiya'i was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum li'anna dhalika huwa nuzulu ba'dhi hadhihi al-ayat. Dan di dalam ayat-ayat ini yang ada disebutkan dalam bab ini nantinya terdapat sanggahan atas siapa saja yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ia berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Ia meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Karena hal itulah yang menjadi sebab turunnya sebagian ayat-ayat yang ada di dalam bab. Jadi intinya sekali lagi, mengapa bab yang kelima atau keenam ini penulis bawakan padahal bab-bab sebelumnya sudah menjelaskan hakikat dari tauhid? Maka jawabannya adalah karena di dalam bab ini terdapat penjelasan yang lebih dalam, yaitu tentang tauhidul ibadah, menjadikan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kal ayatil ula, seperti ayat yang pertama nanti dibawakan oleh penulis surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdoalah kalian kepada yang kalian sembah selainnya. Aktsarul mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masiha wa ummah. Kebanyakan para ahli tafsir menafsiri bahwa ayat ini turun di dalam perkara orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan ibu beliau Maryam alaihissalam. Wal Uzaira wal malaikata, dan juga Uzair dan juga para malaikat. Waqad nahallahu an dzalika asyaddan nahy. Padahal Allah telah melarang hal tersebut dengan pelarangan yang sangat keras. Kama fi hadhil ayati min at-tahdidi wal wa'idi ala dzalik. Sebagaimana di dalam ayat ini terdapat ancaman dan juga terdapat ancaman akan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna du'ahu min dunillah syirkun billah. Ini menunjukkan bahwa berdoa kepada mereka, kepada Nabi Isa, kepada Maryam, kepada Uzair, kepada para malaikat, berdoa kepada mereka yaitu kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yunafit tauhid, meniadakan tauhid. Wa yunafi syahadata an la ilaha illallah, dan meniadakan syahadat la ilaha illallah. Fa inna tauhida alla yud'a illallah wahdah. Karena sesungguhnya yang namanya tauhid adalah tidak didoai kecuali hanya Allah semata. Wa kalimatul ikhlasi nafat hadza syirk. Dan kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah, menafikan, meniadakan kesyirikan ini. Lianna da'wata ghairillahi ta'lihun wa ibadatun lahu. Karena berdoa kepada selain Allah adalah penyembahan dan beribadah untuk selain Allah. Wa du'a'u mukhul ibadah, dan doa
adalah inti dari ibadah. Jadi seakan-akan penulis di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa bab ini berkaitan dengan penjelasan lebih terhadap tauhidul ibadah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, terutama yang berkaitan dengan berdoa. Berdoa adalah ibadah, bahkan inti dari ibadah. Maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada Nabi Isa, Nabi Maryam alaihissalam. Tidak boleh berdoa kepada Uzair. Tidak boleh berdoa kepada para malaikat. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sangat berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati. Mereka meminta kepada orang yang sudah mati tersebut. Mereka bertawakal kepada orang yang sudah mati tersebut. Nah, untuk itulah bab ini disebutkan, ya, agar lebih menjelaskan tentang tauhidul ibadah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa fi hadhil ayah. Saya bacakan sekarang di atas itu, ya. Lihat di layarnya. Wa qaulillahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Kita baca artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang mereka seru itu. Ada orang-orang yang menyeru dan ada yang diseru. Orang-orang yang mereka seru. Mereka doa. Mereka dimintai. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Nabi Isa dimintai, didoai. Maryam didoai, Uzair didoai, para malaikat didoai. Mereka sendiri sibuk untuk berjalan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka sendiri mengharapkan rahmatnya dan takut siksa Allah. Lah, orang-orang yang diibadahi, didoai saja seperti itu kepada Allah, malah orang-orang yang mensyirikkan Allah ini minta kepada mereka. Nah, ini kan aneh. Yang didoai, yang dimintai saja, berharap pahala dari Allah, rahmat dari Allah, siksa dari Allah. Lalu mengapa yang orang-orang ini minta kepada sini? Nah, itu maksudnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari penulis kitab Fathul Majid. Wa fi hadhihi al-ayati anna al-mad'uwa la yamliku lida'ihi kashfa durrin wala tahwilahu min makan ila makan. Bahwa yang didoai tidak memiliki untuk yang berdoa kepadanya mengangkat keburukan atau memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wala min sifatin ila sifat, dan tidak juga memiliki sifat kepada sifat yang lain. Ya, merubah keburukan menjadi kebaikan. Yang didoai selain Allah tidak memiliki itu. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan. Meskipun yang didoai adalah para nabi atau para malaikat. Para nabi atau para malaikat. Mereka tidak memiliki untuk mengangkat keburukan, untuk memindahkan keburukan dari tempat satu ke tempat yang lain, untuk merubah keadaan. Tidak bisa. Hanya Allah yang memiliki itu. Maka tidak manfaatnya berdoa kepada yang tidak berkuasa. Baik itu yang berdoa adalah, yang didoai adalah nabi ataupun malaikat.
Wa hadza yuqarriru butlana da'wati kulli mad'uwin min dunillahi kainan man kan. Dan ini adalah menetapkan batilnya ajakan, batilnya doa kepada siapa yang didoai selain Allah, siapapun dia. Ya, ingat baik-baik bahwasanya kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, baik itu para nabi, orang-orang saleh berdoa kepada selain Allah, maka ini batil perbuatan. Kenapa? Karena selain Allah la yamlikuna syai'an, tidak miliki apa-apa. Tidak bisa mengangkat keburukan. Tidak bisa merubah sifat kepada sifat yang lain. Karena itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya. Maka batil berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mengatur, tidak bisa mencipta, tidak bisa berkuasa. Li'anna da'watahu takunu da'ihi ahwaja ma kana ilaih. Yang artinya karena berdoanya ini yang didoai lebih berhajat kepada doa dibandingkan didoai. Nabi Isa lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan didoai. Para nabi lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan didoai. Orang-orang saleh yang sudah mati lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan kita berdoa kepada mereka. Ya, ini maksudnya. Li'annahu asyraka ma'allah man la yanfa'uhu wa la yadur. Dan juga karena orang ini telah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dengan yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menahan mudarat. Dia berdoa kepada selain Allah. Selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Maka batil peribadatan doa kepada selain Allah. Wa hadhil ayatu tuqarriru tauhid wa makna la ilaha illallah. Maka ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna la ilaha illallah. Ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna la ilaha illallah. Baik. Kemudian ahibati fillah afnillah ya. Wa qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah yubayyinu anna hadha sabilul anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Dan firman Allah yang berbunyi tadi dalam surat Al-Isra ayat 57, mereka yang diibadahi, yang didoai, mereka mencari kepada Allah al-wasilah. Nabi Isa yang kaum Nasrani mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isanya sendiri mencari cara agar dekat dengan Allah. Orang-orang yang berdoa kepada para nabi yang sudah meninggal atau kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal. Para nabi dan orang-orang soleh itu saja sedang berusaha untuk dekat dengan Allah, mencari jalan agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kekeliruan gitu ya. Ini menjelaskan beginilah jalannya para nabi, para rasul dan yang mengikuti mereka dari orang-orang beriman. Jalannya para nabi, para rasul adalah mencari wasilah, yaitu kedekatan agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya orang beriman. Itu jalannya orang beriman. Nah, makanya kemudian di sini mengatakan
Imam Qatadah bin Da'amas Sadusi berkata, Imam Qatadah seorang ulama tafsir dari generasi tabi'i yang belajar kepada Anas bin Malik, belajar kepada Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Qatadah bin Da'amas Sadusi rahimahullah berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'atih. Yang dimaksud mereka mencari wasilah agar sampai kepada Tuhan mereka, maksudnya adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wal amala bima yurdih, dan mengamalkan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya wasilah bukan mencari perantara. Wasilah adalah mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal saleh yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Ya. Sedangkan yang mencari perantara, maka ini keliru pemahamannya. Karena kita berdoa kepada Allah tidak perlu perantara. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan itu. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah. Wa qara'a Ibnu Zaid rahimahullah, ulaika alladzina tad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Dan Abdullah bin Zaid membaca dengan bacaan yang berbeda dari biasanya, yaitu mereka orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka. Jadi gini, di atas ada Allah, di sini ada perantara, di sini ada orang musyrik. Orang musyrik ini berdoa kepada perantara, meminta syafaat kepada perantara, bertawakal kepada perantara, meminta kebaikan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah kepada perantara. Orang-orang musyrik itu. Padahal perantara-perantara itu sendiri mencari cara bagaimana bisa dekat dengan Allah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Qala al-Imadu Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza la khilafa fihi bainal musyrikin, bainal mufassirin. Dan ini tafsiran tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir. Wa qad dzakara an iddatin min a'immatit tafsir. Dan ia telah menyebutkan dari beberapa pendapat para ahli tafsir. Baik, kita lanjut. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayati dzakara al-maqamat ats-tsalatsa al-hubba wa huwa ibtigha'ul qurbi ilaihi wat tawassulu ilaihi bil a'mali as-salihah wal khawfa war raja, wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid wa haqiqatu dinil Islam. كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة. Artinya, Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, di dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 57, atau ya, surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 57. Menyebutkan 3 kedudukan. Yang pertama rasa cinta, yaitu menginginkan kedekatan dengan Allah.
dan bertawassul agar dekat dengan Allah dengan mengerjakan amal-amal saleh. Yang kedua, rasa harap. Yang ketiga, rasa takut. Dan inilah yang disebut dengan hakikat tauhid. Dan inilah yang disebut dengan agama Islam, hakikat agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Musnad dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad bahwa beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendatangimu kecuali aku setelah aku bersumpah sebanyak jari jemariku ini, agar aku tidak mendatangimu. Maksudnya gini, para sahabat itu mereka beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka tidak mendatangi Rasulullah untuk bertanya kecuali setelah memikirkan matang-matang. Baru setelah itu beliau datang. Kemudian beliau bertanya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, apa yang engkau bawa dari pengutusanmu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam, yang aku bawa adalah Islam. Kemudian beliau ditanya lagi, apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Dan engkau sholat 5 waktu yang wajib. Mendirikan zakat dan berpuasa. Mendirikan zakat yang wajib. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya hakikat Islam adalah menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, menghadapkan wajah sepenuhnya hanya kepada Allah, sholat berharap pahala hanya dari Allah, dari sholatnya, membayar zakat yang wajib berharap pahalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hakikat tauhid, dan itulah hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Taib. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Dan diriwayatkan, kemudian penulis membawakan riwayat lain. Wa akhraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi min hadithi Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil islami suwan wa manaran kama narid tariq min dzalika an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Yang artinya, dan Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi meriwayatkan di dalam kitab beliau hadis dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam memiliki tiang-tiang sebagaimana pagar-pagar pada jalan, tiang-tiang dan pagar-pagar pada jalan. Di antara tiang-tiang dan pagar-pagarnya adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan.
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan. Jadi hatinya dia serahkan kepada Allah. Kemudian anggota tubuhnya beramal dengan niatan hanya ingin dapat pahala dari Allah. Siapa yang mengerjakan demikian, sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah segala perkara berakhir. Ini adalah penjelasan dari dalil yang pertama. Kalau kita ingin ringkas, bahwa dalil yang pertama ini pendalilannya ada pada kata yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang didoai, orang-orang yang disembah oleh makhluk-makhluk yang musyrik, mereka sendiri berharap wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa yang lebih dekat di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah hakikat tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah, dalam doa, minta tolong, minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Ya. Inilah hakikat tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Mengerjakan salat ingin pahala hanya dapat dari Allah. Puasa, zakat, haji ingin dapat pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'i al-mu'azzamuna 'inda an-nasi minal anbiya wal malaikati was salihin hum mutawajjihuna ila Allah yuriduna min. Maka mereka orang-orang yang diagungkan oleh manusia dari para nabi, orang-orang saleh, para malaikat, mereka sebenarnya adalah menghadap kepada Allah dan mereka berharap dari Allah. Saya jadi ingat ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala bercerita tentang orang yang suka minta-minta. Maka karena sudah saking seringnya minta-minta, orang kampung sepakat kalau dia minta-minta ke rumah-rumah kita, kita tunjuk kepada orang yang paling kaya di kampung kita ini. Silahkan dia minta ke sana. Akhirnya mintalah, di semuanya menunjuk kepada orang paling kaya. Dia ngetok pintu rumah orang yang paling kaya tersebut. Akhirnya orang yang di dalam pintu rumah orang yang paling kaya tersebut berkata bahwa pemilik rumah yang kaya sedang berada di masjid. Silahkan cari di masjid. Ya, silahkan cari di masjid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu carilah dia di masjid. Ternyata yang katanya paling kaya tadi sedang begini. Minta kepada siapa? Allah. Nah, ini persis sekali perumpamaan orang yang musyrik. Minta kepada makhluk sedangkan makhluknya sendiri minta kepada Allah. Ya, orang musyrik minta kepada orang sudah mati, sedangkan yang dimintai dari para nabi, kemudian dari orang-orang saleh, wali-wali Allah, itu sendiri ingin dekat dengan Allah. Nah, itu para ikhwan. Ya, ini yang menjadi sisi pendalilan dari ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 57. Jadi yang diibadahi malah menyeru kepada Allah. Sedangkan ini yang mensyirikkan Allah kepada dengan orang-orang yang diibadahi tersebut dari para nabi, para malaikat, orang-orang saleh. Itulah tauhid sebenarnya. Tauhidnya adalah ketika orang saleh, ketika para malaikat, ketika para nabi benar-benar berharap pahala hanya dari Allah, berharap rahmat dari Allah, takut siksa Allah. Sedangkan yang musyrik ini malah mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk tadi.
Itu sisi pendalilan ayat yang pertama. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, qauluhu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ai la ilaha illallah. Dan kemudian Allah penulis membawakan dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Karena sesungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadaku dan menjadikan kalimat yang tersisa sepeninggalnya, yaitu kalimat yang tersisa tersebut adalah la ilaha illallah. Ini yang akan menjadi harta sesungguhnya, la ilaha illallah. Fatadabbar kaifa 'abbara al-Khalilu alaihi salamu an hadhihi al-kalimatil 'azimati bima'naha alladhi dallat alaihi wa wudi'at lahu min al-bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah min al-ma'budatil mawjudati fil kharij kal kawakibi wal hayakili wal asnami allati sawwaraha qaum nuhin ala suwaril salihin wa waswa wa yaghut wa ya'uq wa nasr wa ghayruha min al-awthan wal andad allati kana ya'buduha al-musyrikuna bi a'yaniha ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Baik. Maka perhatikan bagaimana Al-Khalil, kekasih Allah alaihi salam, Nabi Ibrahim, menggambarkan tentang kalimat yang agung ini dengan maknanya yang ditunjuki olehnya dan diletakkan untuknya, yaitu berupa berlepas diri dari setiap apa saja yang diibadahi selain Allah, dari zat-zat yang diibadahi yang ada di luar, seperti bintang, berhala yang digambar oleh kaum Nabi Nuh atas bentuk rupa dari orang-orang saleh. Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Dan selainnya dari berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mana orang-orang musyrik beribadah kepadanya, ya, orang-orang musyrik beribadah kepadanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan dari seluruh yang diibadahi tersebut kecuali yang menciptakan Nabi Ibrahim, dan dialah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Maksudnya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan kepada kita bagaimana tafsir tauhid, apa hakikat makna syahadat la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah, siapapun dan apapun sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut,
Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, kemudian beliau mengatakan, maka inilah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid secara tepat, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Itu tafsir tauhid. Itu hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu adalah Allah adalah yang hak, dan bahwa apa saja yang manusia, apa saja yang manusia beribadah kepadanya, maka sembahannya tersebut adalah sembahan yang batil. Adalah sembahan yang batil. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Maka setiap ibadah yang dimaksudkan kepada selain Allah, baik itu berupa doa atau ibadah-ibadah lainnya, maka ini adalah kebatilan. Dan dia adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah. Istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Isti'adzah, minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Jika ibadah-ibadah tersebut ditujukan, dipalingkan kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Itulah tafsiran tauhid. Itulah tafsiran makna, hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Jika seorang sholat berharap pahala hanya dari Allah, puasa berharap pahala hanya dari Allah, zakat, haji berharap pahala hanya dari Allah, bersedekah berharap pahala hanya dari Allah, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya berharap pahala hanya dari Allah. Itulah juga yang disebut dengan tauhid. Itulah tafsir tauhid. Tidak berharap kepada selain Allah, tidak ingin dapat hadiah, tidak ingin dapat penghargaan, sanjungan, pujian kecuali hanya dari Allah. Itulah tafsiran tauhid. Itulah hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan, isti'anah kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah kepada selain Allah seperti orang-orang sudah mati, atau minta perlindungan kepada selain Allah seperti minta perlindungan kepada jin, maka ini berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti itu tidak bertauhid, dan berarti dia telah melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, dia ingin pahala dari selain Allah, maka itu berarti dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia ingin pujian, sanjungan, hadiah dari selain Allah, maka ini berarti tidak bertauhid, dan berarti dia melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati di atasnya. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Itu sisi adapun sisi pendalilan dari dalil yang kedua adalah yaitu dari dua sisi. Dari dua sisi. Ya. Ketika Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri
dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Maka di dalam perkataan ini terdapat ibtalul alihah, pembatalan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah tidak diibadahi. Kemudian sisi pendalilan kedua, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka di dalam penggalan ayat ini terdapat penetapan ibadah hanya milik Allah semata. Penetapan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ahibati fillah afanillah wa iyyakum, fal ayatani jami'atani bainan nafyi wal isbat. Dua ayat ini, yaitu ayat surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, terdapat rukun tauhid, yaitu yang pertama, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Ini namanya la ilaha, yang disebut dengan rukun an-nafyu, yang disebut dengan rukun an-nafyu, ya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Maka ini adalah rukun al-itsbat, yaitu penetapan yang ada dalam kalimat tauhid illallah. Maka itulah dua rukun tauhid. An-nafyu, membatalkan peribadatan kepada selain Allah. Al-itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah tafsiran tauhid. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah membatalkan seluruh yang diibadahi selain Allah. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik, kita kembali ke kitab kita. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat At-Taubah ayat 31. Wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, al-ayat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ahbar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Baik. Penulis berkata, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, wa fil hadits sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala fi hadhihi al-ayata ala Adi bin Hatim at-Ta'i qala ya Rasulullah lasna na'buduhum qala awa alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu qala bala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuh. Dan penafsiran dari surat At-Taubah ayat 31 ini adalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini, surat Taubah ayat 31, kepada Adi bin Abi Hatim At-Ta'i, bahwa ada orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka kemudian Adi bin Hatim yang dulunya musyrik, kemudian masuk Islam, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Pendeta-pendeta itu kami tidak sembah. Rahib-rahib itu kami tidak sembah. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Kita kan tidak berdoa kepada mereka. Nah, maka kata Rasulullah SAW, bukankah mereka, para pendeta, para rahib, menghalalkan bagi kalian
apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkannya. Pendeta, rahib menghalalkan minum khamar, menghalalkan makan babi. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Kalian mengikuti penghalalan tersebut. Bukankah begitu kata Rasulullah SAW? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Dan mereka, para pendeta, para rahib, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalian pun mengharamkannya. Padahal itu halal. Maka kata Adi bin Hatim, oh iya, kalau itu iya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah beribadah kepada mereka. Seperti itulah beribadah kepada rahib-rahib, pendeta-pendeta, dan ulama-ulama yang dianggap oleh orang-orang selain agama Islam sebagai ulama. Begitu cara menuhankan para ulama yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik. Menuhankan para ulama. Allah mengharamkannya, para ulamanya menghalalkannya. Lalu umatnya mengikuti para ulamanya, bukan mengikuti yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkannya, para ulama mengharamkannya. Lalu umatnya mengikuti para ulama, bukan mengikuti Rasulullah SAW. Ini namanya menuhankan para ulama. Nah, ini para ikhwan. Fatilka ibadatum. Begitulah beribadah kepada para ulama. Dan itu sebuah kesyirikan. Fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadatan li ghairillah. Maka ketaatan kepada mereka, kepada para ulama di dalam perihal bermaksiat adalah sebuah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa biha ittakhadhuhum arbaban, dan dengan seperti itu orang-orang selain Islam menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kama huwal waqi'u fi hadhil ummah, sebagaimana itu juga yang terjadi di umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Wa hadza minasyirkil akbari al-munafi lit-tauhid alladhi huwa madlulu syahadati la ilaha illallah. Ini adalah kesyirikan akbar yang menafikan tauhid, yang merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatabayyana bihadhil ayah anna kalimat al-ikhlas nafat hadza kullahu limunafatihi limadluli hadhil kalim. Maka telah jelaslah dengan ayat ini, surah Taubah ayat 31, bahwa kalimat la ilaha illallah atau kali disebut dengan kalimat ikhlas membatalkan seluruhnya. Ya, karena bertentangan dengan penunjukan dari kalimat tersebut. Ya. Fa asbatu ma nafathu minasyirk wa taraku ma asbatathu minat tauhid. Maka mereka menetapkan apa yang dilarang bagi mereka membuat kesyirikan, dan sebaliknya mereka menetapkan meninggalkan apa yang sebenarnya ditetapkan untuk mereka dari perihal tauhid. Kesyirikan yang aturan ditiadakan mereka tetapkan. Tauhid yang aturan ditetapkan mereka tiadakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu untuk kajian kali ini. Semoga bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berarti kita sudah membahas 3 dalil pada bab yang ke-6 ataupun ke-5 ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Dan kami cukupkan di kesempatan pagi hari ini pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Di penghujung kajian ini, maka saya ingin mengingatkan tentang berakhlak kepada Allah. Lebih utama dibandingkan berakhlak kepada makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, dan seluruh kaum musyrikin dan kafirin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dengan cara mensyirikkan Allah di dalam ibadah, bahkan di dalam kekuasaannya. Menganggap ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Maka berakhlaklah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, berdoa, beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lain hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih didahulukan dibandingkan akhlak yang mulia kepada makhluk-makhluk Allah. Karena sebagian manusia ada yang perhatian, sopan kepada makhluk Allah, jujur kepada makhluk Allah, santun kepada makhluk Allah, tetapi dia lancang terhadap Allah yang maha pencipta dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.